bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo Rajilino. Hai Gloria. Jadi kita ingin membahas bab 2 unit 1 tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, aku ingin bertanya J, apa pengertianmu tentang arti dari konstitusi itu? Jadi, konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Oh, jadi begitu ya rupanya. Iya Glo, aku mau nanya balik nih. Kamu tahu tidak dalam konteks negara Indonesia ada tujuan tertinggi? Aku tahu, aku sudah membacanya di buku PKN kita. Coba dong kasih tahu ke aku. Jadi dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mantap. Halo Ipica, ada apa nih? Coba kamu jelaskan UUD NRI tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti. Jadi UUD NRI tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Maka sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi negara serikat. Oh, begitu ya. Jadi aku juga mau bertanya nih Ivika, ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Coba sebutkan. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Halo Mila. Halo juga Belva, kenapa Bel? Jadi kan kita punya tugas untuk membahas bab 2 unit 1 tentang Konstitusi UUD NRI tahun 1945. Sebelumnya kalau kita bahas itu gimana? Kamu setuju? Wah, bagus banget. Aku setuju Bel. Emangnya kamu membahas tentang apa? Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang pemberlakuan Konstitusi RIS tahun 1949. Tidak berlangsung lama. Hal itu terjadi karena sejak 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS tahun 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang, tak berkesudahan, akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke UUD NRI tahun 1945 pertama, hasil pengesahan dan penetapan PPKI. Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI tahun 1945, maka pada tahun 1999 sampai 2002, seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, UUD NRI tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Oh gitu ya Bel, aku mau bertanya nih. Apa boleh? Boleh Mila, kamu mau nanya apa? Mengapa pergantian Konstitusi RIS tahun 1949 kembali menyebabkan perubahan ketatanegaraan Indonesia? Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Oh gitu ya Bel. Apa boleh aku menjelaskan materiku juga? Silakan Mila. Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945
adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD NRI tahun 1945 menjadi pembukaannya tetap 4 alinea, batang tubuh 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen UUD NRI tahun 1945 mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD. Hal tersebut menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki kekuasaan besar atau concentration of power responsibility upon the president. Jadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi atau check and balance. Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun oleh negara hukum yang demokratis. Jadi aku mau bertanya nih Mila, apakah salah satu contoh hasil dari perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 mengenai sistematikanya? Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya sebelum amandemen. Sistematika UUD NRI tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Maka perubahannya setelah amandemen, sistematika UUD tahun 1945 menjadi pembukaannya yaitu tetap 4 alinea, batang tubuh yaitu 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oh, jadi begitu ya Mila. Aku sekarang sudah mengerti. Terima kasih ya Mila. Oke Belva, terima kasih kembali.